Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan mata pelajaran akidah akhlak dengan pembahasan menerapkan sikap hikmah, ifah, sajaah dan adalah sebagai pembentuk akhlak karimah. Namun pada hari ini saya akan hanya menjelaskan 2 poin saja, yang mana saya akan menjelaskan hikmah dan ifah saja. Untuk sajaah dan adalah itu saya akan sampaikan di pertemuan yang selanjutnya. Namun sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan pembacaan doa dengan harapan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Langsung saja kita masuki ke pembelajarannya. Namun sebelumnya, bagi adik-adik yang masih belum membuka bukunya, saya harap adik-adik membuka bukunya sambil lalu mendengarkan apa yang saya sampaikan melalui video ini. Yang pertama yaitu adalah pengertian hikmah dan ruang lingkupnya. Pengertian hikmah secara bahasa, al-hikmah itu berarti kebijaksanaan, pendapat atau pikiran yang bagus, pengetahuan, filsafat, kenabian, keadilan, peribahasa, dan Al-Quran Al-Karim. Dan juga menurut Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya menjelaskan al-hikmah itu sebagai perkataan yang tepat dan juga yang tegas dan diikuti dengan dalil-dalil yang dapat menyingkap kebenaran dan melenyapkan keserupaan. Jadi al-hikmah secara bahasa itu diartikan sebagai kebijaksanaan, pendapat atau pikiran yang bagus, pengetahuan, filsafat, kenabian, keadilan, peribahasa, dan Al-Quran Al-Karim. Itu menurut bahasa. Menurut Al-Maraghi itu al-hikmah sebagai perkataan, yang mana perkataan tadi perkataan yang tepat, yang tegas, yang diikuti dengan dalil-dalil yang bisa menyingkap kebenaran dan melenyapkan keserupaan. Seperti itu adalah tentang pengertian hikmah baik secara bahasa maupun secara tokoh, yang mana tokohnya tadi adalah Al-Maraghi yang berpendapat bahwasannya, yang berpendapat dan lalu dituliskan di dalam kitabnya itu yang menjelaskan bahwasannya al-hikmah itu adalah sebagai perkataan. Seperti itu. Itu adalah tentang pengertian al-hikmah. Untuk selanjutnya yaitu adalah tentang dalil nakli. Dalil nakli hikmah. Allah memberikan hikmah itu hanya kepada orang-orang yang dikehendaki. Orang yang diberikan hikmah berarti telah diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal tersebut ini disebutkan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Yang mana di Al-Qur'an dijelaskan yang artinya Allah menganugerahkan al-hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Al-Qur'an itu disebutkan bahwasanya hikmah hanya diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi jika kita tidak dikehendaki mendapatkan al-hikmah, maka tidak mendapatkan apa itu hikmah. Seperti itu. Itulah dalil nakli dari apa itu hikmah.
Untuk yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk hikmah, yang mana hikmah itu mempunyai 5 bentuk. Apa sih hikmah? Maka hikmah itu yang pertama dapat menempatkan perkataan yang bijak, pengajaran, serta pendidikan sesuai dengan tempatnya, berkata dan berbuat secara benar dan tepat. Dan yang kedua, hikmah dapat memberikan nasihat pada tempatnya. Dan yang ketiga, dapat menempatkan mujadalah yang baik pada tempatnya. Dan yang keempat, dapat menempatkan sikap tegas. Dan yang kelima, memberikan hak setiap sesuatu, tidak berkurang, tidak berlebih, tidak lebih cepat ataupun lebih lambat dari waktu yang dibutuhkan. Jadi itu merupakan bentuk-bentuk dari hikmah. Jadi orang yang dianugerahi al-hikmah adalah orang yang mempunyai ilmu mendalam dan mampu mengamalkan secara nyata dalam kehidupannya. Orang yang benar dalam perkataan dan perbuatan dan juga menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya, dan mampu memahami dan menerapkan hukum Allah. Itu hikmah. Jadi hikmah itu merupakan anugerah dari Allah kepada orang yang memang mampu mengamalkan secara nyata dalam kehidupannya. Bukan hanya mengkonsep saja, tapi diterapkan dalam kehidupan nyatanya, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya adalah keutamaan hikmah, yang mana orang yang mengamalkan sifat hikmah akan merasakan buah dari perbuatan diantaranya. Jadi barang siapa yang melaksanakan atau mengamalkan sifat hikmah ini, maka akan menuai hasilnya. Yang mana hasilnya itu yang pertama, memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam melaksanakan dan membela kebenaran ataupun keadilan. Dan yang kedua, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal atau yang terus dikembangkan. Dan yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan beragam pendekatan dan bahasan. Dan yang keempat, memiliki semangat juang yang tinggi untuk mensyiarkan kebenaran dalam beramal ma'ruf nahi mungkar. Dan yang kelima, senantiasa berpikir positif untuk mencari solusi dari semua persoalan yang dihadapi. Yang keenam, memiliki daya penalaran yang objektif dan autentik dalam semua bidang kehidupan. Dan yang ketujuh, orang-orang yang dalam perkataan dan perbuatan senantiasa selaras dengan sunnah Rasulullah. Jadi itu merupakan keutamaan hikmah. Maka barang siapa yang melaksanakan sikap hikmah ini, maka akan mendapatkan buah dari perbuatannya. Ya, yang 7 tadi itu merupakan ketika kita melaksanakan hikmah atau melaksanakan sikap hikmah, maka kita tadi akan menuai hasil dari hikmah ini berupa 7 poin yang sudah Bapak sampaikan tadi. Yang pertama, memiliki rasa percaya diri, dan yang kedua, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal utama, dan yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan siapapun, dan juga yang keempat, memiliki semangat juang yang tinggi untuk menyiarkan kebenaran dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima, senantiasa berpikir positif. Yang keenam, memiliki daya penalaran yang objektif. Dan yang ketujuh, orang-orang yang dalam perkataan dan perbuatan senantiasa selaras dengan sunnah Rasulullah. Itulah tadi keutamaan dari hikmah. Hikmah bagaimana kita melaksanakannya, menerapkannya secara kehidupan nyata, seperti itu. Mungkin hanya itu penjelasan dari
pengertian hikmah, bentuk-bentuknya dan keutamaannya. Lanjut kepada poin selanjutnya, yaitu iffah. Adapun pengertian iffah itu secara etimologis, iffah adalah bentuk masdar dari afa ya ifu iffah, yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, dan juga berarti memelihara kesucian diri. Secara terminologis, iffah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal-hal yang akan merendahkannya, merusak, dan menjatuhkannya. Jadi iffah ini adalah berhati-hati atau berhati-hati untuk diri kita sendiri, yang mana secara etimologis iffah ini adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, dan juga berarti memelihara kesucian diri. Secara terminologis, iffah adalah memelihara kehormatan diri dari segala yang akan merendahkan diri kita sendiri, dan juga merusak dan menjatuhkannya. Seperti itu. Lanjut, bentuk-bentuk iffah. Adapun bentuk-bentuk iffah itu, yang pertama dengan menjaga kesucian diri. Menjaga yang seperti apa? Menjaga kesucian panca indera, kesucian jasad, kesucian dari memakan harta orang lain, kesucian lisan, seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan menjaga kesucian diri itu adalah menjaga bagaimana menjaga kesucian panca indera kita, kesucian jasad, kesucian dari makan harta orang lain atau harta yang tidak jelas, dan juga menjaga kesucian lisan dari kita itu sendiri. Jadi menjaga kesucian diri itu adalah seperti tadi, menjaga kesucian panca indera, kesucian jasad, kesucian dalam memakai harta, tidak memakai harta, tidak memakan harta orang lain atau harta-harta yang tidak jelas, dan juga kesucian lisan. Dan yang nomor 2, menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan diri yang seperti apa? Menjaga kehormatan diri dalam masalah seksual, dan juga menjaga kehormatan diri dalam masalah harta, menjaga kehormatan diri dalam hubungan. Itu adalah menjaga kehormatan diri kita sendiri. Yang mana yang dimaksud menjaga kehormatan diri dalam masalah seksual, seorang muslim harus menjaga penglihatan, pergaulan, dan cara berpakaian. Itu adalah menjaga kehormatan diri dalam masalah seksual. Dan juga yang kedua, menjaga kehormatan diri dalam masalah harta. Seorang muslim yang miskin dihimbau untuk tidak mengadahkan tangan dan minta-minta. Sementara bagi seorang muslim yang memiliki kelebihan harta, dianjurkan oleh Al-Quran agar membantu orang-orang miskin yang tidak mau mohon bantuan karena sikap iffahnya. Iffah itu apa? Menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Dan yang ketiga, menjaga kehormatan diri dalam hubungan dengan kepercayaan orang lain kepada diri kita sendiri. Seorang muslim harus betul-betul menjauhi segala macam bentuk ketidakjujuran. Entah itu melakukan hal-hal yang tidak jujur, kita itu harus menjaga diri kita dari hal-hal yang berbau ketidakjujuran, seperti itu. Adapun bentuk iffah yang ketiga itu adalah membimbing jiwa menuju kearifan. Seperti apa membimbing jiwa menuju kearifan? Yang pertama, memalingkan jiwanya dari ketergantungan pada makhluk dengan menjaga kehormatan diri, sehingga tidak berharap mendapatkan apa yang ada di tangan mereka, hingga tidak meminta kepada makhluk baik secara lisan maupun keadaan. Dan yang kedua, merasa cukup dengan Allah Ta'ala, percaya dengan pencukupannya Allah.
itulah bentuk-bentuk dari iffah. Jadi iffah itu mempunyai 3 bentuk, yang mana dengan menjaga kesucian diri, menjaga kehormatan diri, membimbing jiwa menuju kearifan. Seperti itu. Baik, lanjut ke penjelasan yang selanjutnya, yaitu keutamaan iffah. Yang mana iffah merupakan akhlak paling tinggi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sifat ini perlu dilatih sejak anak-anak masih kecil, sehingga memiliki kemampuan dan daya tahan terhadap keinginan-keinginan yang tidak semua harus dituruti, karena akan membahayakan saat telah dewasa. Dari sifat iffah akan lahir sifat-sifat mulia, diantaranya yaitu dapat menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan martabat. Dan yang kedua, memiliki keinginan yang sederhana untuk tunduk dengan keinginan yang baik. Dan yang ketiga, dapat menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah nafsu. Dan yang keempat, mewujudkan rasa persamaan martabat dan sederajat kemanusiaan. Dan yang kelima, dapat membawa kita pada tingkat ketakwaan yang tinggi. Dan yang keenam, memahami kelebihan dan kekurangan, kekuatan dan kelemahan. Dan sebaliknya, ketika sifat iffah ini sudah hilang dari dalam diri seorang, akan membawa pengaruh buruk dalam diri seorang. Akal sehat akan tertutup oleh nafsu syahwatnya. Ia sudah tidak mampu lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi itu merupakan penjelasan dari iffah beserta bentuk-bentuknya dan juga keutamaan melaksanakan sifat iffah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan hubungi nomor WA saya dengan menyebutkan nama dan juga kelas. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada keliruan, itu adalah murni dari saya, dan apabila ada kebenaran, itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim. Mari kita baca doa bersama-sama dengan harapan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan barokah bagi kita. Berdoa dimulai. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.